Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasadi, dan di video kali ini saya ingin review singkat air fryer yang baru saja datang di store kita, yaitu Philips HD9255. Nah, untuk perbedaannya ini masih sama seri 5000, cuman perbedaannya dengan yang kemarin kan masih analog. Nah, yang sekarang itu kontrolnya sudah full digital dan dia dilengkapi dengan panel kecil di tengah sini untuk menunjukkan suhu sama waktunya kayak gitu. Oke, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Yang pertama kita bahas adalah dari segi boxnya. Dari boxnya seperti ini, warna full dominan hijau. Kemudian di sini ada gambar air fryernya. Dan untuk kapasitasnya sendiri, untuk kapasitas berat ini di 0,8 kilo kapasitas isinya ya, isi air fryernya. Nah, kalau untuk kapasitas volumenya dia 4,1 liter kayak gitu. Dan yang bikin saya tertarik untuk mereview singkat air fryer ini adalah sekarang dia bisa dikonekin ke smartphone. Jadi sekarang produk-produk elektronik yang digital itu rata-rata sudah bisa dikonekin ke smartphone ya. Jadi nggak perlu ngaturnya, nggak perlu ke air fryer-nya lagi, cukup diatur melalui aplikasi aja. Nanti kita coba ya sambungkan. Nah, bentuknya seperti ini. Oh ya, untuk spesifikasi manual dari wattnya itu saya cek dulu. Nah, untuk wattnya masih sama dengan seri yang sebelumnya, 800 watt. Ini termasuk low watt ya kalau di kelas air fryer, karena rata-rata air fryer itu 1000 watt sampai 1300 watt gitu. Oke, beralih ke air fryernya sekarang. Untuk desainnya sebenarnya nggak jauh beda dengan yang kemarin yang masih analog, warnanya pun juga full hitam seperti ini. Dan dari segi pancinya juga masih sama, ini pancinya bisa dilepas pasang. Nah, seperti ini, jadi memudahkan kalau misalnya ingin mencuci bagian dari air fryer ini. Yang pastinya juga nanti untuk minyak dari makanannya itu bisa turun ke bawah, nggak bercampur dengan makanannya kayak gitu. Untuk materialnya sendiri ini full plastik ya bodinya, nggak ada metalnya. Metalnya hanya buat elemen di dalamnya ini teflon. Nah, kemudian untuk bawahnya seperti ini, ada spesifikasinya lagi, penggoreng tenaga angin air fryer, kemudian wattnya 800 watt, dan ini negara pembuatnya Cina ya. Untuk Philips ini yang saya suka juga, dia kasih garansinya paling lama yaitu 2 tahun, dimana brand lain hanya berani kasih 1 tahun kayak gitu. Sekarang langsung aja kita coba nyalakan untuk melihat menu-menunya kayak gitu. Nah, di sini ada gambarnya yang mungkin ada beberapa orang yang pahami, ada yang nggak paham ya. Contohnya ini ikan sih pasti paham. Kemudian ini mungkin daging ayam atau paha ayam kayak gini. Sebenarnya untuk penggunaannya juga cukup simpel, tinggal milih programnya yang mana kayak gitu. Ini di sini ada tombol atas bawah buat ngatur suhunya atau menaikkan suhunya 190, maksimal di 200 ya. Ya, 200 maksimalnya. Minimalnya kita coba. Oke, minimalnya di 60 derajat kayak gitu. Untuk waktunya. Nah, untuk mengatur waktunya ini yang sebelah kanan. Nah, ini ada 1 menit, paling minimal 1 menit sampai maksimal, coba kita cek sampai berapa menit ya bisa beroperasi. Wah, masih bisa terus. Oke, 40 menit masih bisa terus. 50 menit. Ya, maksimal 60 menit ya beroperasi atau 1 jam kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin langsung memilih menu otomatis, berarti tinggal klik ini. Nah, jika dia berkedip berarti itu menandakan menu tersebut yang dipilih. Contohnya mau pilih menu ikan, tinggal arahin sampai ke ikannya berkedip. Kalau udah selesai dia akan langsung tombol ini ya, ada tombol start. Nah, dia akan mulai masak secara otomatis. Dan bagusnya lagi di sini logo untuk program yang dipilih nggak mati ya, tapi masih tetap nyala. Jadi kita nggak lupa tadinya kita milih program apa, seperti itu.
Sekarang mari kita coba konekin ke smartphone. Kebetulan saya sudah download aplikasinya. Untuk nama aplikasinya itu cari aja, kalau dari bisa scan barcode yang ada di box ya. Mana tadi? Oh, mohon maaf, barcode-nya di sini. Bisa scan barcode di sini di air fryer-nya, atau cari aja di Play Store atau App Store, namanya Nutriu. Nah, Nutrium ID atau Nutriu. Buka aja. Ini masih beroperasi. Nah, ini udah terhubung, udah saya hubungkan. Kita coba aja memasak manual. Ini ada dua pengaturan juga. Di sini ada atur waktu sebelah kiri, atur suhu sebelah kanan. Nah, tinggal ganti-ganti aja. Kita coba set apakah ikut berubah yang di air fryernya. Oh ya, ikut berubah ya. Di sini jadinya 60 derajat. Nah, sesuai dengan aplikasinya. Coba kita set waktunya. Yang awalnya 20, kita turunkan menjadi 7 menit. Apakah dia berubah? Nah, berubah. Nah, kalau sudah diatur, tinggal swap untuk mulai memasak. Seperti itu. Cukup simpel ya. Bisa dijeda juga, bisa langsung diselesaikan. Nah, kalau kita pencet selesai, maka air fryernya akan mengeluarkan bunyi. Nah, bagusnya lagi kalau misalnya kita pakai aplikasi itu, di sini juga ada program-program yang sudah disetting sama Philips-nya yang sama seperti di air fryer-nya. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat resep-resep masakan yang bisa dimasak dengan air fryer Philips ini. Contohnya ini ada sagu keju, ada bento. Ada bento sushi muffin, ada bento tahu wijen, dehidrasi apel, nggak tahu ya kenapa apel dehidrasi gitu. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja resepnya di sini, sama di sini pastinya juga sudah ada pengaturan otomatisnya. Jadi teman-teman nggak perlu ngatur lagi dari air fryernya, tinggal copy aja pengaturan. Nah, kirim pengaturan ini 15 menit sama 160 derajat, kirim pengaturan. Nah, pengaturannya akan otomatis tercopy di air fryernya. Cukup mudah dan cukup simpel ya. Sebenarnya pakai aplikasi ini lebih direkomendasikan misalnya teman-teman ingin memasak program atau menu yang memang tidak ada di preset program air fryernya kayak gitu. Cuman kalau misalnya program yang sudah ada atau misalnya kita sudah hafal settingannya, sebenarnya menurut saya ya nggak terlalu butuh juga sih, karena pastinya ketika kita mau masukkan makanan di air fryernya, pasti kan kita bersentuhan langsung dengan air fryernya. Jadi setelah masukkan makanan, kita tinggal pencet start aja kayak gitu. Kalau misalnya ambil smartphone dulu kan malah lebih ribet, kerja 2 kali gitu. Oke, tapi good job sih buat Philips sih. Di mana brand lain belum bisa menghubungkan air fryernya ke smartphone, tapi Philips paling pertama bisa menghubungkan air fryernya ke smartphone. Oke, mungkin itu aja review singkat untuk air fryer terbaru kali ini. Saya Brian pamit undur diri. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.